Apakah performa itu dilihat dari sarana prasarana atau lingkungan sekolah atau dari mana? Ini belum ada kejelasan yang pasti, sehingga saya dengan Pak Panca ini perlu dijelaskan atau perlu dipertanyakan urusan. Kok ada achievement, ada performa? Kalau dilihat secara performa bagus sekali. SMA Negeri 3. Kemudian profilnya bagus. Profil yang dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke pusat. Sudah sangat bagus. Apakah memang manusia itu kadang-kadang ditutup matanya, ditutup hatinya, gitu ya, sehingga tidak melihat sesuatu yang benar. Makanya ibu dan bapak sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Itu doa yang harus selalu dibaca. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar adanya. Nah ini karena kurang doa itu mungkin di sana atau gimana, saya kurang paham. Ibu dan bapak, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Panca dapat oleh-oleh dari rapat kerja atau dari mana tentang achievement dan performa yang sebenarnya. Tetapi di dalam instrumen penilaian itu bukan bagian yang terpisah. Tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Itu udah kolaborasi di dalamnya. Dari unsur ini, unsur ini, unsur ini, unsur ini sampai kepada perpustakaan dan sebagainya itu sudah terkolaborasi. Oleh sebab itu mungkin bisa menambah Pak Panca. Ya, baik, terima kasih Pak Teddy. Pak datang kaitan dengan masalah sekolah yang kaitan di base of achievement dengan base of performance. Jadi awalnya sebetulnya UKS ini kalau menurut lomba yang sebelum-sebelumnya tidak lepas dari Jatim Jabar saja pemenangnya Pak. Ya, Pak B ya, ini Pak B sejak tahun 79-an, 80-an sudah ikuti UKS. Ya. Nah pada saat itu ada suatu dalam rapat kerja nasional di UKS itu bagaimana supaya tempat-tempat lain pun juga mendapatkan suatu penghargaan yang sama. Maka dibuatlah suatu penghargaan itu, kalau dulu 1 sampai 6 Pak, dibagi undangan itu kan 6. Satu tingkatan sekolah itu 6 sekolah yang diundang ke tingkat nasional. Saat itu pun juga sama 6, cuma dibagi 3. Satu yang the best of achievement, yang satu the best of performance. Sama. Dan memang kegiatan yang dibagi 2 ini penghargaan setelah tahun 2013, setelah kejadian waktu itu Pak Teddy 2012 masih urutannya 1 sampai 6. Nah, dibagi 2 itu yang tadi, karena setiap waktu kita pemenang itu kalau nggak Jabar, Jatim, DKI, Jabar, Jatim, DKI gitu aja. Nah, maka ada suatu penilaian katanya yang kita coba gulkan melalui 2 kategori tadi. Yang satu the best of achievement itu bagaimana kinerja sekolah itu untuk mendorong sekolah menjadi sekolah sehat. Ya mungkin baik itu kinerja sekolah-sekolahnya, TPUKS-nya, ya mungkin juga sivitas akademinya. Itu salah satu penilaian di sana. Walaupun sekolahnya tidak sebagus, mungkin tidak sebagus kita saat ini. Itu masuk the best of achievement. Ya. Lalu juga ada the best of performance. Ya tentu kalau yang namanya performance itu baik itu tampilan sekolahnya, tampilan siswanya, tampilan kepala sekolahnya masuk di sana. Nah kalau Pak SMA 3 masuk the best performance, artinya bahwa kita sebetulnya sudah masuk di dalam tampilan-tampilan yang terbaik, baik itu kepala sekolahnya, baik itu sivitas akademinya, ya, baik TPUKS-nya maupun juga secara fisik sekolahnya gitu. Ini masuk ke base of performance, masuk. Apabila dibandingkan dengan Bantul, mestinya Bantul harus lebih baik secara fisiknya daripada SMA Negeri 3. Nah ini yang harus kita tanyakan Pak. Kalau masuk ke base of performance, ya. Nah tetapi betul kata Pak Teddy,
dalam penilaian di tingkat nasional itu tidak pernah dibagi yang namanya POM itu ini adalah untuk the best achievement, ini tidak, itu satu POM, sama seperti kita satu POM mulia. Lah kenapa kalau gitu provinsi tidak melakukan seperti hari pusat, dibagi dua penilaiannya, pemenang itu nanti dibagi dua yang terbaik itu. Ya, pertama kami memang ingin menyeleksi yang terbaik di tingkat provinsi ini adalah betul-betul yang untuk wakil kita ke tingkat nasional. Karena kita di tingkat nasional ini diminta hanya satu sekolah, Pak. Satu SMA, satu SMP, satu SD, satu TK. Sehingga kita tidak buat apa, kita membagi sesuai dengan tingkat nasional. Misalkan kita sekolah SMA ada 2 nanti, yang bagus terbaik di provinsi ini ada the best achiever-nya ini, the best performer-nya ini. Lalu kalau pusatnya hanya satu nanti kami malah jadi salah ya. Iya, malah jadi salah. Nah ini. Yang keduanya memang kita pun juga di tingkat provinsi, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul selektif karena tim itu penilainya satu mata, satu tim. Ya. Mungkin kesalahan tingkat nasional ini yang harus setiap waktu saya koreksi Pak di nasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau mungkin tanggal 16-19 bisa hadir sama-sama kami lah, ya. Walaupun tidak diundang gitu, walaupun tidak diundang, tapi nanti kami akan saya ajak mungkin pada saat ada diskusi nanti di tingkat nasional kita ajak sebagai saksi aja. Kenapa? Di tingkat nasional tim ini beda dengan tim kita di tingkat provinsi. Kita selektif satu mata, satu tim, satu sekolah. Tetapi di tingkat nasional satu tim itu belum tentu bisa menilai 2-3 sekolah. 3 provinsi juga belum tentu. Ada tim ini 5, satu ini menilai ke Jawa Barat 5. Yang 5 ini belum tentu lagi menilai Jawa Tengah, Pak. Mungkin hanya satu yang menilai Jawa Tengahnya, yang satunya lagi ke provinsi lain. Begitu lagi pindahnya lagi. Nah itulah yang mungkin akan membuat atau membiaskan subjektivitas tadi, objektivitas tadi, sehingga timbullah nilai-nilai subjektivitas. Ya. Tetapi kenyataannya bahwa kita secara de facto ya, tim yang 5 yang kami tahu yang datang ke sini itu tim yang intinya ya Pak Agus, Pak Rahmat dengan Bu An. Dr. An itu keliling ke beberapa provinsi walaupun tidak semua Pak. Nah, tetapi mungkin di dalam pleno Pak, di dalam pleno saat tingkat pleno di tingkat nasional, pertama saya dapat informasi bahwa Pak Rahmat sudah memasukkan nilainya, tetapi dia tidak ikut di dalam diskusi pleno karena ada tugas. Ya. Begitupun juga Bu An memberikan nilai sudah maksimal tapi tidak ikut pleno. Ini yang mungkin menguatkan untuk debat tebalnya. Ya, saya tidak tahu lah persis. Tapi ini di judulnya sudah diputuskan bahwa kita yang kedua. Ya, itu Pak Batumnya. Artinya bahwa kita saat ini sudahlah. Yang jelas kita baik di kaitan the best of achievement-nya, baik the best of performance kita sebetulnya yang terbaik. Karena apa? Menilai provinsi ini akan jelas karena satu sama lain dibandingkannya satu kacamata Pak. Ya, dengan pusat belum tentu. Itu yang ini. Ya walaupun memang nilai subjektivitas pasti ada, tapi kecil mungkin kita akan hilangkan. Itu saja. Nah, lalu yang tadi Pak Batum juga menanyakan baik indikator-indikatornya sebetulnya nggak ada, sama semua indikator penilaian sama, cuma nanti setelah itu diputuskannya untuk dibagi 2. Kebijakan tingkat nasional. Insya Allah pada tanggal 16 sampai 19 September di Depok, ya, kami diundang oleh tingkat nasional untuk ikut dalam rapat kerja UKS, ya, tingkat nasional tahun 2015 ini. Dan ini tentunya apa yang tadi disampaikan kepala sekolah yang sudah didapatkan di Banyumas maupun di Bantul itu pun juga akan menjadikan bahan masukan kami ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ini selalu ada perubahan yang terbaik yang akan datang. Yang kita sebagai ini aja lah, kita ambil istilahnya hikmahnya. Mudah-mudahan ini menjadi juga pembelajaran bagi tim penilai yang ada di tingkat nasional. Itu mungkin Pak ya, kalau tadi. Ya. Ibu dan Bapak, silakan mungkin ada tambahan dari yang lain. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, merasa penasaran Pak. Yang pertama pada waktu
presentasi bahwa yang jadi juara itu seharusnya segala-galanya udah siap. Bahkan dia ditunjuk untuk menampilkan presentasi, dia tidak siap. Bahkan SMA 3 yang siap. Ini Pak yang kedua, ini ada orang Bantul dekat Ibu Bidan Tati bahwa dia mengatakan begini Pak, yang akan menang juara 1 saya, karena Bantul itu udah tahu triknya. Itu kami jadi gimana ya Pak? Jadi sudah Pak, kami berembuk dengan Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu sudah pengumuman bahwa ingin tahu yang sebenarnya Bantul itu sebagus bagaimana. Saya dengan Pak Datam, saya siap Pak. Sekarang juga saya berangkat ke Bantul. Saya dari Depok jam 3 datang ke Kuningan jam 7, hanya ganti supir, ganti mobil, saya berangkat lagi ke Bantul Pak. Jam setengah 6 sudah ada di Bantul, kami bisa masuk ke sekolah, kita foto-foto Pak. Enggak istimewa seperti kita Pak. Hanya dia punya luas aja, hanya luas, dan di selasar-selasarnya itu Pak pakai paving block yang sudah rapuh-rapuh Pak. Jadi saya kira ya kami banyak kepenasaran Pak. Ini benar-benar kami dari warga SMA 3 ya, kenapa kita yang tadinya sudah ada yang bahwa saya ketemu dengan panitia jam setengah 5 masih dia, Bapak dari mana? Saya dari Jawa Barat Pak. Bagus, juara 1. Tapi jangan banyak ngomong. Mungkin itu aja Pak, penemuan dari saya, penemuan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Panca itu sudah mengusulkan kepada Bapak Kepala Biro untuk protes tertulis, begitu ya Pak ya? Kata Pak Kepala Biro nanti kalau sudah diumumkan, sebab Pak Panca sudah dengar sebelum diumumkan ada angin yang lewat ke Bandung gitu, anginnya masuk ke gedung sate. Pak, kita protes kalau Kuningan bukan kelas seperti ke juara ke-1. Jangan salah Pak, kata Pak kalau sekarang takut udah rencana ke-1 malah jadi ke-3. Nanti kalau sudah diumumkan kita protes. Barusan Pak Panca juga pulang ke Bandung akan membuat protes tertulis dari TPUKS Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu tadi ada bahan-bahan masukan dari Pak siapa tadi yang berangkat ke Bantul barusan, Pak Rosadi. Kemudian kami juga meminta ke Pak Ajar foto yang tadi, karena kami belum sempat ke sana. Memang sebaiknya Pak Panca kita harus melihat Banyumas dengan Bantul. Ya paling tidak mereka minta maaf lah, walaupun tidak bisa berubah. Betul nggak Bro? Setuju kan? Mohon dimaafkan gitu. Itu minta maaf aja minimal, kalau merubah kejuaraan mungkin sulit ya. Minimal minta maaf gitu. Atau diumumkan juara bersama. Mungkin itu Pak Baja ada tambahan lagi. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Muryawati dari BPL di Kabupaten Kuningan. Mohon izin Pak Kabar melihat hal seperti ini, bagi saya adalah salah satu tim masuk ke dalam tim pembina Adiwiata. Dan sekarang ini SMA 3 Kuningan ini sebagai calon Adiwiata nasional. Melihat penilaian LSS yang seperti ini, kalau saya salah satu menjadi tim penilai, itu sangat menampar ke saya. Saya sangat malu gitu. Kenapa? Dan mungkin ini, mohon maaf ya Pak, ini aku mewanten, mungkin salah satunya harapan kami di kabupaten ketika provinsi ya. Mungkin ini tingkat provinsi yang harus mempush itu semua dan tingkat nasional. Kenapa? Jangan hanya karena nanti untuk mendorong lagi ada lagi.
juangkan dalam artian untuk perbaikan ke depan Pak. Mungkin nanti salah satu caranya mungkin penilaian yang objektif itu seperti apa. Jadi hasil dari penilaian itu nanti secara tertulis aja diminta Pak. Jadi dalam artian apa sih kelemahan-kelemahan SMA 3 Kuningan, nanti minta saran dari tim penilai nasional itu. Dan karena SMA 3 ini LSS dulu baru Adiwiyata, nah itu bisa aja dijadikan alasan Pak Kepala sebagai bahan penilaian Adiwiyata nasional gitu. Jadi kekurangan apa yang kemarin sehingga tidak menjadi juara 1 gitu. Walaupun memang kalau yang juara 1 atau 2 apa artinya ini, tapi kan bagi yang pelaku atau pelaksana di sekolah ini, mereka bekerja keras gitu. Dan tentu saja sebetulnya siapapun yang menjadi juara 1 silakan, tapi ketika mungkin studi banding ke sana, mungkin harapan SMA 3 ini di sana jauh lebih baik sehingga ingin belajar. Sepertinya seperti itu. Tapi ketika kondisi di sananya buruk, disitulah letak kekecewaan Pak Ajat dan teman-teman di sini. Mungkin disitulah letak kekecewaan. Wah, ini kok ada apa gitu kan? Nah, mungkin sebagai saran saja, nanti bisa saja mungkin dari tim penilai itu bahwa LSS itu yang sudah apalagi sudah tingkat nasional itu harus cross check, misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi apakah mereka konsisten atau tidak? Bahkan harusnya jika yang tidak konsisten dicabut kembali gitu. Dan itu pula yang saya sarankan kepada tim Adiwiyata, kan sekarang ada mandiri, ada nasional. Kalau misalnya memang sekolah itu sudah tidak layak lagi, dicabut aja itu identitas sekolah tersebut gitu. Demikian, dan mungkin saya sangat berharap Pak Ajat dan teman-teman jangan berputus asa. Masih akan ada yang dihadapi, yaitu Adiwiyata Nasional. Kemungkinan 2 bulan mendatang mereka memverifikasi. Walaupun di sini sudah sangat bagus, walaupun saya dari tim kabupaten sudah menyatakan bahwa di sini seharusnya sampai ke mandiri, tapi memang kalau di Adiwiyata Nasional dan mandiri itu ada kriteria-kriteria lainnya, yaitu secara administrasi. Karena kalau nanti di Adiwiyata adalah komitmen dan semua warga sekolah harus ini. Dan harapan saya hanya itu, mudah-mudahan Pak Ajat jangan kecewanya jangan berkelanjutan karena kami tim di sini Adiwiyata Nasional yang akan dihadapi. Dan Pak Ajat ini Pak, beliau adalah ketua forum sekolah berbudaya lingkungan Adiwiyata. Kalau Pak Ajatnya down terus, kami kabupaten akan kerepotan. Karena masih banyak sekali tugas kami yang dilakukan bersama forum di sini. Terima kasih. Iya, semoga kecewa Pak Kepala Biro juga kecewa, apalagi ibu-ibu di Kabupaten Kuningan. Saya barusan sudah menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah bahwa minggu yang akan datang, sebetulnya 2 minggu yang lalu Bu, SMA Lab School UPI akan datang ke Kuningan di sini. Jadi ingin melihat SMA Negeri 3 Kuningan sebagai juara sekolah sehat. Karena kalau fotonya sudah beredar, mereka udah lihat di foto-foto. Kemudian lihat di web ya, Pak bagus banget Pak, SMA Negeri Kuningan berapa? Kuningan 3 itu tersenyum. Ya bagus. Rencana mungkin bisa awal minggu depan sudah ada di sini. Mudah-mudahan Pak Ajat dan guru-guru bisa menerimanya. Dan sebagai manajemen sekolah Lab School itu Bapak Profesor Jaman Satori dan Bapak Profesor Dr. Askari. Ya. Ibu dan Bapak, masukan dari Ibu tadi sangat berharga, sangat bagus sekali, bahwa kejuaraan lomba sekolah sehat nanti ada evaluasi. Biasanya berapa bulan sekali Pak? 3 bulan. Nanti ada evaluasi dan kadang-kadang dari pusat pun datang untuk melihat kelanjutan daripada sekolah itu
apakah bisa dipertahankan nggak predikat daripada sekolah yang memiliki juara LSS? Itu ada betul Bu. Dan usul itu juga nanti Pak Pacar mungkin bisa menambahkan untuk disampaikan dalam rapat kerja, karena yang rapat kerja berangkat ke Jakarta kemungkinan Pak Pacar berangkat. Mengapa? Ya, Ibu siapa? Bu Desi. Ya, mudah-mudahan nanti di Adiwiyata tidak akan terjadi seperti ini Bu ya. Ya. Karena gini, kalau Adiwiyata ini memang jenisnya bukan lomba tapi apresiasi kepada kegiatan sekolah yang melaksanakan kegiatan lingkungan hidup. Ya. Sehingga di Adiwiyata itu tidak ada ke satu kedua Bu. Tapi yang jelas ada masuk ke Adiwiyata nasional, nanti ada Adiwiyata mandiri sampai ke nanti pendapatnya itu ya Adiwiyata mandiri. Nah kalau di UKS memang ini namanya lomba. Lomba ini memang seringkali sama saja kayak kita lomba nasi goreng gitu Bu ya. Ibu tampilan bagus, rasa bagus, tapi kadang-kadang juga kalah sama yang asin, sama yang mungkin tampilan nggak begitu bagus gitu ya Pak Haji Toto ya. Ini memang betul kejadian. Dan inilah yang akan membuat kita kekecewaan kita Bu ya. Dan bukan saya di sini mengabaikan Ibu lagi ngomong saya kayak main HP. Ini langsung saya laporkan ke Pak ke TPUKS pusat nih. Ini langsung nih Agus UKS Dikbud. Saya tidak segan-segan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Biasanya dia merasa apa istilahnya ya? Bukan merasa malu, merasa kita komplain terus jadi takut atau cemas dia. Ya bagi saya ini, maka saya akhirnya di sini. Kami TPUKS pusat bisa membuat feedback tentang kelebihan dan kekurangan sekolah sehat SMA 3. Ini tiada lain untuk pembelajaran kami ke depan, mungkin juga sebagai bahan pembelajaran pusat dalam penilaian yang profesional dan objektif. Langsung Pak, saya sampaikan. Artinya apa? Kecewaan itu sama kekecewaan kami. Kami lebih kecewa lagi Bu. Tahun kemarin kita dapat 3 Bu. 1, kedua, ya SMP 2 ke 1, SMP 2, SMA 2 Cirebon kedua, BPI kedua. Itu sudah kata pimpinan ini bagus, tahun depan kita mesti 4. Ternyata kita 2. Ibu mungkin sama, mungkin saya lebih tanggung jawab sebagai, kalau saya dianggap saya yang paling malu dan saya paling mesti tanggung jawab dengan permasalahan ini. Ya, walaupun memang sebetulnya saya tuh di provinsi tidak pernah diundang ya untuk ikut ke istana, mana enggak. Ya, tapi memang ini hanya untuk bagaimana kita memajukan. Ya. Tapi biarlah, kalau menurut kami kembali lagi kita sudah jangan lagi dengan kekecewaan, karena kalau kita dengan masalah ini penilaian ingat saja pasti kecewa, kita nggak akan bisa lagi untuk maju lebih baik ke depan. Tapi biar saja nanti ini benar-benar menjadi ide bagi kita bahwa kita akan langsung lebih baik ke depan. Kalau kita memang mau siapkan lagi, ya tentunya tidak akan kapok dengan apa yang terjadi di SMA Negeri 3, dan kita di provinsi tentu akan tetap menilai yang terbaik. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan UKS provinsi di tingkat nasional maupun dalam kegiatan-kegiatan oleh pimpinan kami diadop menjadi lomba yang namanya ekoponten, yang kemarin Pak Haji Toto datang ke sana. Nanti di dalam ekoponten itu juga sama, kita ingin memilih satu pondok pesantren yang terbaik di tingkat provinsi, walaupun di tingkat nasional itu belum ada. Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi saja Pak Haji Toto, kemarin ada Deputi Menko PMK Pak Dr. Haji TB Ahmad Santika SPA Mas datang ke Bandung. Bahkan kami yang mengantarkan langsung ke Bandara Kusen. Di dalam satu mobil itu kami sampaikan bahwa kita provinsi bukan soal masalah dapat tidak dapatnya nasional, tetapi paling tidak apa yang telah kita upayakan ini mestinya dapat apresiasi yang terbaik di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Ya, kenapa? Karena kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang inovatif, termasuk Pak, kita sekolah sehat itu kita aduk untuk menjadi lomba di tingkat pondok pesantren. Bahkan kita ingin nanti dalam lomba pondok pesantren itu juga tingkat nasional Pak Haji Toto, tidak hanya di provinsi saja. Kita sudah menyampaikan. Baik, kalau begitu kata Pak Menko, silakan nanti
nanti Jabar akan membuat surat kepada pusat kaitan dengan permasalahan untuk lomba nasional. Nah untuk keberatan ini tentunya mungkin Bapak Ibu bisa dari TPUKS Kabupaten membuat dulu sebagai bahan dasar untuk kami, nanti kami akan lanjutkan ke tingkat nasional. Karena kalau kami langsung membuat, karena kami membawahi dua sekolah yang saat ini menang. Kok TK tidak melakukan apa-apa gitu kan? Gitu. Maksud saya coba nanti TPUKS kalau mau membuat suatu untuk kita feedback dan minta apa yang disampaikan tadi, kalau buat surat dulu ke kami akan lanjutkan. Walaupun yang lewat medsos kami udah buat. Ini langsung ke jamnya Pak Agus, langsung saya juga tidak ingin memalukan Pak Agus di UKS, ada media UKS Pak ya, tapi kita tidak melalui media UKS, tapi langsung jamnya ke beliau. Supaya Pak Agus, lah dengan situasi yang ada saat ini. Itu saja mungkin Pak ya. Jadi insya Allah Bu, ya kalau di Adiwiyata insya Allah nanti ini kita bantu sama-sama. Kebetulan BPLHD Provinsi pun juga saya kenal dengan penilainya Bu Pupung, Pak Bidi, itu juga kawan-kawan saya semua. Ya bahkan saya juga pernah dulu di lingkungan hidup. Ya insya Allah nanti kita dorong saja. Mudah-mudahan ini di Adiwiyata Nasional akan mendapatkan penghargaan yang terbaik. Terima kasih. Tambahan mana Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kecewanya hanya sesaat nih. Jadi ketika ada pengumuman juara kedua, memang nggak ada yang tepuk tangan, kabar Pak Kabar. Jadi semua jadi bengong karena mindset kita udah terbentuk, wah pasti juara satu, kabar Pak Sekda. Jadi semua bengong. Kalau yang lain kan ada tepuk tangan. Jadi saya juga terakhir itu menerima kapayun ulah. Jadi ketika pembagian saya lari ikut dibagi hadiah. Setelah itu ya selesai, memang itu rezekinya SMA 3. Hanya saja kita ini Saresehani memang orientasinya dalam rangka membangun kesantunan. Jadi SMA 3 ini sudah banyak merepotkan Bapak Ibu, Pak Kabar, hatur nuhun Pak Kabar, sudah banyak dibantu. Dulu saya ingat Pak Panca dulu ya, Bapak sampaikan sebaik apapun sekolah itu tanpa peran serta pemerintah daerah nggak akan menang. Alhamdulillah Pak bimbingan, karena UKS yang kita lakukan sudah berkali-kali Pak, dari sejak Madirancan, Ciliwung, ini Luragung juga kita sampai 4 ya Pak. Alhamdulillah. Jadi ini hari ini adalah benar-benar kita ingin membangun SMA 3 ini merasa akhirnya parantos kelong Pak, tasnya haturkeun nuhun Bu Susi, hatur nuhun Ibu Nani. Ini kami banyak dibantu oleh Bapak. Kemudian kedua, tentunya juga ini kepentingannya adalah sebenarnya kepentingan makro. Kalau SMA 3 ini udah lewat, sudah juara 2 ya selesai. Mudah-mudahan ini Pak Panca ke depan ada yang juara 1 dari Kuningan. Ini kepentingannya makro Pak. Numawi kita ada diskusi bersama, kelemahannya apa, kita tahu sekarang achievement performance-nya seperti apa, kita tahu gambaran, kita tahu udah ada pembanding ke Banyumas seperti itu, kita tahu juga ke Bantul seperti itu. Esensinya mau achievement, mau performance juga PHBS. Ketika kita masuk kelas, di sekolahnya amburadul, di kelasnya acak-acakan, sadayana kalau di Bantul, kalau Banyumas. Tapi tidak bentuk protes, saja bentuk evaluasi diri, apa kekurangan SMA 3 itu di mana. Ternyata ke Bantul sama, ke Banyumas sama. Kalau kita berpikirnya kan pasca lomba. Kalau orang lomba kan pinjam barang bisa dari mana-mana. SMA 3 alhamdulillah Pak Kadis Binga terus saya nggak bantu. Ini dari distrik akuarium Cadas Kanton di Bantus. Alhamdulillah Pak, ini sudah kami bangga Bapak dan Ibu nih. Bapak-bapak sudah banyak membantu kami. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga Allah memberikan yang ganjaran yang lebih baik lagi Pak Kabak Cadas Kanton. Kapayuna mangga SMA itu tetap Pak Kabak ini akan eksis di UKS. Karena memang kita punya semantika berbasis pendidikan dengan konsep 7 unggulan. Di dalamnya ada sekolah sehat dan ada sekolah berbasis lingkungan hidup. Nah ini ada 2, jadi terus akan eksis. Dan kebetulan Pak minggu depan ada yang mau studi banding dari lab school Pak. Dari lab school ke sini
berkenan Bapak Publika dan Lapas. Hanya memang SMA 3 membuka studi bandingnya setelah pukul 2 siang Pak. Jadi setelah KBM selesai, Lapas Pak Kadis biasa bendul tidak di lebat KBM-nya Pak, kaganggu. Dan kebetulan Pak sekarang cyber school udah mulai SMA 3, nanti Pak Kadis kagungan ini passwordnya Pak. Jadi Bapak di mana aja bisa membuka SMA 3 seperti apa Pak? Apakah berjalan KBM-nya tidak, kondisinya Bapak biasanya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, menawi eta, insya Allah kita tidak kecewa, kita siap melakukan yang terbaik demi kemajuan SMA 3, dan mudah-mudahan SMA 3 juga menjadi pelopor kegiatan ke UKS-an, sekolah kesehatan, karasan SMA SMP 6-nya yang mau ke sini. Maka kita ingin membantu bersama-sama menggolkan, mudah-mudahan Nusanes atau SMA 3 maka 2 mana Nusanes tiasa kahiji ya Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat dan rekan-rekan semuanya yang terlibat, baik itu dari Dinas Kesehatan, BPLHD, BNN, BPP, semuanya. Siapa lagi ya? Bapak nama sadaya Puskes Lame Payung, Dinas Kesehatan lah. Jadi saya Puskes Lame Payung berarti bukan Dinas Kesehatan. Nanti saya lantik kan Puskes Lame Payung bukan di bawah Dinas Kesehatan. Kan begitu ya. Jadi sadaya namanya komo jajaran sekolah, anak-anak kita juga yang masih tumbuh dalam pendidikan yang harus bagaimana kita mendidikan pendidikan yang bermartabat. Sebab itu pertemuan ini saya sudah berbicara dengan Pak Kepala. Memang ini refleksi saja. Jadi jangan sampai dikembangkan ketidakpuasan, jangan. Karena menurut agama juga kita ini kalau ada sesuatu hasilnya itu syukuri saja. Ya, kedua jangan pernah menyalahkan orang lain. Pertama mungkin habis saya Ustaz mungkin ibadah kita belum benar, sedekah kita belum benar, jalan yang dicapai oleh kita belum begitu baik, mungkin yang lain lebih baik gitu ya. Jadi saya tentunya ucapkan terima kasih sebelumnya. Pencapaian SMA 3 dengan juara tingkat juara 2 nasional itu merupakan torehan sejarah menurut saya. Dan yang terpenting juga dalam apel saya bilang kepada anak-anak, karena memang panitia harus menentukan ada 1, 2, 3. Sebetulnya mungkin nilainya sama, tapi harus diinikan. Dan oleh sebab itu ini jadi jangan sampai referensi kita juga jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ma ba'd. Yang saya hormati saya banggakan Pak Kadisdik Pora Kabupaten Kuningan, Pak Kaban BPLHD, yang saya cintai saya banggakan nih
teman saya seperjuangan, Pak Panca, Kang Teddy, teman-teman dari Dinas Kesehatan dan dari SKPD lain, Pak Kepala SMA 3 dan seluruh jajaran. Rasa syukur bahagia ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun tentunya banyak hal yang patut kita renungkan bersama. Karena ini saya sepakat dengan Pak Kadisdik, hidup adalah laibun walahun. Jadi terkadang kita ketika kita hidup di alam pegunungan, kita seringkali merindukan hidup di alam pantai. Dan ketika kita ada di pantai, kita seringkali merindukan indahnya hidup di pegunungan. Ketika kita berada di alam pedesaan, kita seringkali merindukan hidup di tengah kota. Dan ketika kita sudah ada di kota, kita seringkali rindu untuk kembali ke kampung halaman. Ketika kita di tengah keramaian, seringkali kita rindu akan situasi yang sunyi. Dan ketika kita di alam kesunyian, kita seringkali rindu di alam keramaian. Oleh karena itu, ketika kita datang musim kemarau, kita seringkali bertanya, iraha hujan akan tiba. Maka gubernur segera membuat surat edaran agar kiai segera protes pada Allah. Sholat istisqa itu kan bentuk protes. Sudah rindu kapan musim hujan tiba. Tapi ketika kita datang musim hujan, kita pun rindu kapan datangnya musim kemarau. Kita seringkali merindukan apa yang tidak pernah kita dapatkan. Tapi ketika itu kita dapatkan, kita seringkali lupa. Oleh karena itu, orang yang terbaik adalah orang yang selalu bersyukur apa yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, insya Allah refleksi yang akan digagas, yang telah digagas dan menjadi bahan evaluasi kita. Mudah-mudahan Pak Ajat, bulan Oktober, kalau pembicaraan awal kita sudah deal, nanti minta izin Pak Kadisdik, kita sudah layangkan surat Mendiknas untuk bisa hadir ke Kuningan dalam rangka Hari Santri Nasional dan sekaligus rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam. Dirangkai dengan Hari Santri Nasional, kita akan hadirkan semua komponen potensi desa. Dan informasi terakhir yang semula saya akan menghadirkan Pak Hamid Muhammad. Pada saat di sana saya sampaikan, Pak Dirjen kapan akan kembali ke Kuningan. Dulu pernah saya hadirkan ketika beliau menangani PNFI dan saya sedang PNFI. Beliau telah hadir ke Kuningan. Tapi ketika saya konsultasi ke Ibu, kenapa enggak menterinya aja? Lalu saya coba konsultasi dengan ajudan, dengan sekri, dan dikomunikasikan dengan menteri Pak Anies Baswedan. Insya Allah bulan Oktober beliau berkenan hadir, mudah-mudahan tidak ada alam lintah. Nah, tidak menutup kemungkinan, kenapa tidak kita dorong Pak Anies Baswedan untuk hadir ke sini, untuk melihat situasi yang sesungguhnya di SMA 3. Mudah-mudahan minta doanya saja. Kalau Pak Dirjen kemarin pada saat setelah sesi pemotoan itu sudah menyatakan siap, kapan saya mau diundang ke Kuningan untuk yang kedua kali. Dia rindu untuk sepa di Grage, Pak Habib Muhammad. Dan mudah-mudahan nanti jiwa Pak Agus seperti jiwa Pak Panca nih. Pak Panca jujurlah, sana sepeda payunan. Dia seorang kesatria. Ketika saya dulu, mungkin Pak Panca masih ingat saya orang yang protes pertama kali ke tim dari provinsi. Dulu, karena sistem penilaiannya yang menggunakan tim A menilai di sini, tim B menilai di sini, tim C menilai di sini, tim D menilai di sini. Sehingga ketika mereka bertemu bersama, cek tim A, karena dia yang melihatnya seperti orang buta lihat gajah gitu ya. Orang buta mata lihat gajah. Jadi ketika ditanya gajah seperti apa, menyekal buntut pasti buntut, menyekal kuping pasti kuping. Sehingga pada saat itu saya bilang, Pak Panca, kalau penilaian seperti ini dari provinsi, Kuningan akan memboikot Mal-Ilu. Terus harus gimana? Kemudian diskusi, dan beliau betul lah. Lain beda payunan Pak Panca nih. Beliau seorang pendekar, kesatria. Kesatria itu kalau ada koreksi dari bawah pasti menerima dan dilakukanlah koreksi, sehingga sekarang tidak ada istilah di provinsi kayak baheula tim A, tim B, tim C ngajagokeun masing-masing. Jadi lamun pansor ya mana pansor numpang kuatna itu yang akan jadi pemenang. Gitu. Dan mudah-mudahan enggak lah. Pak Panca, saya
terima kasih sekali lagi atas langkah perjuangan Pak Panca, Pak Teddy, dan kawan-kawan dari provinsi yang membimbing, mengarahkan, dan berdiskusi terus. Sehingga mudah-mudahan Pak Teddy di Eko Pontren pun kami tetap ingin dibimbing, Pak. Jadi Kuningan dengan segala variasinya, dengan segala kekuatan yang ada, menurut disebut letik-letik udah Kuningan, anggar letik gitu Pak Teddy. Itu tetap kita punya semangat. Jadi mental juara yang harus kita bangun. Persoalan juara K2 K3 itu lain urusan, tapi mentalnya sudah ada gitu, sudah kita miliki. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan langkah semua pihak ini atas nama TPUKS Kabupaten, mudah-mudahan hanya Allah yang membalas. Dan dampak dari kegiatan ini, mudah-mudahan nanti teman-teman Dinkes, kemudian Disdik, BPLHD, BNN terus memancarkan sinar dari SMA 3. Besok ke Mansiawi, kemudian ke SD Caracas, ke SMP Dharma, terus pancarkanlah kebaikan dari sini. Ini adalah inspirasinya SMA 3. Walaupun saya ketika menyampaikan ke Ibu awalnya jujur lah, kita sampaikan insya Allah Bu, kalau bahasa dari Pak Agus itu sudah menyatakan Kuningan is the best. Tapi Ibu sudah menyampaikan, boleh dicek Pak Agus. Karena berat, kenapa sih Bu kok Ibu pesimis? Bantul itu mau pilkada, jadi kemungkinan ini akan jadi alat betul. Boleh tanyakan ke Ibu Pak. Jadi feeling Bu Uce itu sudah, kan di Bantul itu mau pilkada. Kalau untuk pilkada apapun bisa dilakukan gitu. Tanda petik mungkin itu bahasa kelakar beliau. Jadi artinya tidak usah kecil hati dengan situasi yang ada, tapi anggap ini sebagai proses pembelajaran untuk penguatan kita. Bahwa sebelum, jadi yang disebut rezeki itu sebelum masuk ke perut ternyata mau masuk ke mulut aja jatuh, itu bukan rezeki kita. Gitu ya. Saya yakin Pak Agus itu, Bu Nani berkali-kali nelpon di hadapan saya pun nelpon ke Pak Agus, selalu bilang pokoknya Kuningan is the best. Sampai Pak Kadisdik, yang menarik, Pak Agus tidak pernah bersentuhan dengan orang lain di istana. Dia selalu mengawal Kuningan. Kuningan gan boga 2 tiket, tapi 12 orang bisa masuk. Gitu, nggak gunakan jurus Sikabayan gitu. Pokoknya jurus Sikabayan digunakan. Dan Pak Agus ada perasaan bersalah mungkin Pak Teddy. Jadi pokoknya mah teu ngalirik Bantul, teu ngalirik Banyumas. Dukan sepun ke Bu Teti, dukan kumaha apa namanya. Jadi setiap saat di sana tidak mau meninggalkan Kuningan yang namanya Pak Agus. Bahkan ketika Kuningan mengalami kesulitan untuk masuk, dia aya keneh undangan, gitu. Tidak diberikan ke orang lain. Selain kita gunakan Sikabayan, asup saurang, undangan saizina putarkeun ka ditu, bawa dia dia. Padahal mah di sana ada 4 lapis, Pak. Apa namanya? Penjagaan, ada 4 lapis, ketat bisa. Tapi sanajan ketat tidak mengajarkan aja mah jadi bisa keneh lah gitu. Kayak sekarang kan PPIH nih, PPIH tidak ada yang mau Pak Kadis untuk menjadi panitia penyelenggara haji. Itu sarieun ku tipikor, sarieun ku ahuji sarieun. Ketika dilempar kemana-mana tidak ada yang mau, saya bilang kalau tipikornya masih jama keneh, oke lah saya siap jadi koordinator PPIH. Jadi ayeuna ku bagian kesrate lain serakah paukas ya. Tapi karena tidak ada yang mau, masa makan haji tidak ada yang mau nguruskan gitu. Jadi apapun yang terjadi bismillah lah. Saya katakan asal tipikornya bukan malaikat, kemudian di aruji bukan malaikat, Pak Emsul saya menyatakan siap. Tapi kalau tipikornya sudah malaikat, udah saya menyerah lah, tidak berani lagi jadi PPIH. Nah itu situasi yang ada, terkadang seringkali ada di sekitar kita hal-hal yang tidak dimengerti oleh kita. Tapi betul kata Pak Kadisdik, Allah sudah punya rencana lain. Nah mudah-mudahan di tengah rasa bahagia kita, kalau kecewa pastilah itu mah sudah sunatullah gitu, sudah sunatullah, karena kita disebutnya khuliqo halu'a wa khairu manu'a. Kita hidup selalu berkeluh kesah gitu. Jarang orang diberi gunung satu kemudian mengatakan cukup, tidak ada keinginan gunung kedua, tidak. Biasanya orang diberi gunung satu pasti berangan-angan isukan gunung menang dan gunung kedua. Itu sudah kata Allah khuliqo halu'a wa khairu manu'a. Jadi tidak ada masalah. Oleh karena itu Pak Panca, mangga kami bimbing setelah ini untuk Eko Pontren yang pertama, karena patut apresiasi Pak Ajat. Mungkin Pak Ajat juga nanti mohon ngabantu Kiai untuk mendorong, betul. Kita ingin menghilangkan image pesantren dengan nuansa santri buduk, tidak ada lagi. Kalau dulu istilah
di pesantren untuk menjaga tradisi budaya. Lamun santri can buduk teh disebutna can kataekan gitu, can pantas jadi kiai. Jadi baru dugeula itu untuk menjaga kultur. Jadi lamun buduk ge ambil bartaheun, sabab berarti ciri-cirina geus kataekan. Nah, ulang-ulang. Jadi dengan adanya ekopontren nanti yang digagas oleh Pak Biro, oleh Pak Pansa, oleh Pak Teddy, kebetulan Pak Teddy masih tim, kita akan dorong. Jadi jangan ada lagi budaya di pesantren kita bahwa buduk adalah alat seseorang untuk menjadi kiai. Hilangkan budaya itu. Ari baheula pantas gitu. Kayak sekarang di haji, ambil bartah di haji, kiai Indonesia mah pinter bikin yang namanya arba'in, Pak. Arba'in itu tidak ada rumus di mana-mana. Bapak tanya ke Malaysia, ke Singapura, ke Timur Tengah. Kalau Nabi masih ada, mungkin ditanyakan ke Nabi. Dan di syariat itu nggak ada. Tapi ambil betaheun, maka diciptakanlah yang disebut arba'in. Jadi pokoknya mah tara katinggalan gunanya waktu itu. Sanajan gering, lompat ke Madinah, gering, lompat ke Madinah. Karena kalau satu kali di doktrinnya itu, satu kali tinggalin arba'in, maka harus dimulai batal arba'innya. Padahal mah ciptakan itu teh. Jadi bangsa urang mah pinter nyiptakeun ambil betah. Kos santri teh pokoknya mah mun can buduk, berarti can pantas jadi kiai. Jadi yang buduknya bartahan keneh di pesantren teh. Nah, dengan ekopontren itu insya Allah dengan ekopontren sawajeng UKS sekolah lah. Jadi nanti mohon bantuan ke Pak Kadisdik karena di sana juga ada lingkup yang mengakses ke sekolah. Ke BPLHD juga mohon dibantu nanti. Kemudian ke BNN dan sejumlah pihak terkait agar membantu agar UKS ini, bukan UKS apa? Ekopontren bulan nanti juga didorong oleh Dinas Kesehatan. Jadi kiainya, santrinya gitu. Itu mudah-mudahan perilaku budaya sehat dari SMA 3 untuk Kabupaten Kuningan, untuk SD, untuk SMP, untuk SMA lainnya, dan juga untuk pesantren Pak Ajat. Jadi nanti Pak Ajat kalau nanti kita minta untuk pamoleskeun pesantren ieu mengpeng, ini penilaiannya Pak Teddy, tapi saya pun tidak mau Pak Teddy, kalaupun pesantren goreng ya halus-halus ulah lah gitu. Kalau pesantren modern saya berani, tapi karena pesantren yang dinilai pesantren salaf ini juga agak berat Pak Teddy. Saya nggak hulek bener, ini barusan saya agak lambat ke sini, saya kumpulkan sejumlah kiai Pak, jumlah kiai berdiskusi, cang cari ini pesantren kira-kira akan didorong ke UKS. Saya bilang syukur kalau sekarang Pak Ketua MUI punya pesantren, kalaulah yang Bapak akan ditinjau sekarang. Makanya tadi agak rahot memetakan pesantren yang ada di Kuningan, ceritanya gitu. Karena saya bilang kalau sekolahnya sudah seperti SMA 3, kita pun ingin punya pesantren yang tidak jauh seperti SMA 3. Begitu barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hampir di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup dengan doa tasyakuran atau doa syukuran, ada amanah dari Kementerian Kesehatan yang memberikan plakat untuk TP UKS Provinsi. Saat itu dibawa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Ya. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa juwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaikhillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa adhurina wa lana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad وجيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وتغفرة بعد الموت
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wa lafana lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina la bidina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin an tarzuqana wasi'a wa tarzuqana al-amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah selesai. Saya atas nama pembawa acara tentunya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kehilapan pada saat penyampaian, dan terima kasih atas kehadiran hadirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin dimohon untuk